Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, kembali dengan saya Brigadir Marinda Rizka dalam acara podcast seru-seruan di Mabes. Nah, hari ini saya sudah berada di Sepolwan. Kali ini bertepatan dengan acara penutupan pendidikan Polwan angkatan ke-56. Dan pastinya hari ini di sebelah saya mungkin sudah ada Ibu Kombes Pol Ratna Setiawati. Beliau merupakan Ibu Kasep Polwan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya untuk dapat hadir bersama dalam acara kita pada sore hari ini. Nah Ibu, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kayaknya lagi sibuk ya Bu ya persiapan untuk acara besok. Ya seperti itulah Mbak. Siap. Apa aja Bu yang mungkin persiapan untuk besok Bu? Yang sudah kami persiapkan tentu saja kami hari ini tentu saja tadi telah selesai melaksanakan sidang Dewan Pendidikan untuk membahas tentang kelulusan sejumlah peserta didik 806. Siap. Dinyatakan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Mohon izin Bu, kan di tahun ini kan tentunya ada 2 siswa yang gak inklusif. Nah, izin Bu, kira-kira nih Bu, apakah ada perbedaan untuk siswa tersebut, mungkin cara mendidiknya atau bagaimana Bu? Mohon izin. Pada saat kami mendapatkan perintah menyelenggarakan program pendidikan inklusif di Sekolah Polisi Wanita, tentu saja tidak ada ya orang langsung tidak terkejut kayak tidak ada kan betul, gitu. Betul, pastilah kalau hal itu manusiawi. Betul. Namun segera kami berbenah kan gitu. Segera kami berbenah dan segera kami menentukan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan untuk menyelenggarakan program pendidikan ini. Dengan tentu saja mendapatkan petunjuk dan arahan dari Lemdiklat terkait bagaimana proses terutama untuk pola pengasuhan, karena kedua siswa tersebut berada di Sekolah Polisi Wanita yang selalu harus kami pantau baik dari segi kesehatannya maupun lainnya. Dan alhamdulillah pada saat kami merasa apa yang harus dilakukan sudah kami persiapan, tetapi ternyata dalam seiring berjalannya waktu siswa tersebut bisa dan mampu melaksanakan program pendidikan baik proses pembelajaran maupun proses pola pengasuhan dengan melakukan semuanya tanpa kendala. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Berarti memang mengikuti ya Bu ya. Iya, mengikuti setiap prosesnya, tidak ada yang tidak diikuti. Siap. Berarti mau izin Bu, kalau misalnya nanti waktu push up mungkin gimana Bu? Apakah ada perbedaan gitu Bu? Kalau guling-guling gitu gimana Bu? Kan kami pada saat push up dan guling-guling itu menanyakan dulu terhadap siswanya. Kita tanyakan dulu. Kira-kira kalau mengguling bagaimana siswa gitu. Siap Bu. Kamu bisa tidak? Siap Bu. Kami tidak ingin dibedakan dan ternyata tidak ada hambatan. Mengguling, kemudian push up, ya dia karena memang menggunakan tangannya seperti ini. Jadi tumpuannya ada di sini, kemudian yang sebelah kiri juga dipakai, yang sebelah kanan juga dipakai, dan itu ternyata tidak mengganggu aktivitasnya. Kalau kemampuan siswa, kami merasakan ya Mbak, setelah kami kompulir dan sidang dewan sekolah itu mampu Mbak, mampu, benar mampu sekali. Karena kan pelajaran yang berwarna kognitif tidak mengalami hair, nggak ada hair dia. Bisa semuanya, berarti artinya dia bisa membagi waktu kapan dia harus belajar, kapan dia harus berinteraksi dengan rekan-rekannya, dan informasi yang kami peroleh justru kedua anak ini memberikan motivasi kepada rekan lainnya, karena rekan lainnya jadi malu apabila dia tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh kedua peserta didik tersebut. Berarti saling mendukung ya Bu ya. Betul, saling support. Tidak ada yang tidak mendukung. Seluruhnya mendukung. Mereka merasa bangga dan merasa mensupport dan mereka merasa yakin bahwa akan kita lalui bersama. Terharu jadinya Bu. Iya Bu. Mengingat 10 tahun yang lalu. Iya. Saya juga di sini Bu, mohon izin yang waktu itu Kasep Polwannya Ibu Dede dan Ibu jadi wakil mohon izin nih Bu. Ya seperti itulah Mbak. Siap. Agak mungkin nostalgia sedikit ya Bu. Ada gazebo-nya ya mungkin siap Bu. Tentunya
Ibu sudah banyak memberikan kami hal-hal yang mungkin sangat benar-benar yang bermanfaat pada saat kita dinas, Bu. Siap. Untuk pendidikannya sekarang kan 5 bulan ya, Bu? Iya. Nah, itu Bu, mohon izin, apakah ada materi atau kurikulum yang diberikan kepada calon polwan agar mereka menjalani tugas dengan profesional? Apakah ada kurikulum yang berbeda atau mungkin ada masih sama seperti yang dulu, Ibu, untuk kurikulumnya? Kalau secara kurikulum itu tidak ada perubahan, Mbak. Hanya saja penekanan karena saat ini adalah penekanan kepada polisi tugas umum, tentu saja penekanan materi pembelajaran terhadap fungsi polisi tugas umum seperti apa itu yang dikedepankan. Dengan tetap menanamkan nilai-nilai karakter kebayangkaraan dengan mengedepankan nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh Polri, yaitu sebagai jiwa pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasetya tentunya. Ibu, betul. Kan ini ada program Kapolri, Bu, tentunya Astacita. Iya. Nah, apakah ada mungkin next tahun depan kurikulumnya mungkin ada yang disamakan atau enggak yang masih agak menyambung dengan Astacita, Bu? Kira-kira ada rencana gitu nggak, Bu Ijen? Ada, Mbak. Ada karena ya, Bu, kan ya? tentu saja di sana kan kita apalagi Kapolri meluncing direktorat baru di Bareskrim sebagai bentuk wujud bagaimana Kapolri mendukung Astacita. Betul, Astacita. Dan itu juga kami lakukan di Sekolah Polisi Wanita. Ya, siap. Nah, kenapa? Karena di tahun depan pun kami masih menerima siswa disabilitas. Kemudian siap. kami pun akan melakukan mendidik atau melakukan program pendidikan terkait dengan bagaimana Bakomsus terkait dengan gizi dan kesehatan masyarakat yang nantinya mendukung program Astacita. Dan kurikulumnya nanti akan kami kembangkan terutama di pola pengasuhan, Mbak. Karena kan mereka tetap harus dapat pengetahuan kepolisiannya, tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan pola kehidupan terkait dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian ketahanan pangan, itu akan kita lalui, kita berikan di program pola pengasuhan. Wih, luar biasa sekali, Bu. Tahun depan ya, Bu ya. Mungkin depan. Ayo Sobat Polri yang masih kepengen jadi polwan, tentunya ditunggu beratnya di sini. Bu, mohon izin nih, Bu. Sebelum penutupan pendidikan, Ibu sempat memberikan pembekalan yang berisi motivasi-motivasi kepada 800 siswa. Apa harapan Ibu dari hasil pembekalan yang diberikan, Bu? Izin. Tentu saja kami kan memotivasi kepada para peserta didik untuk tidak berhenti pada program pendidikan di Sekolah Polisi Wanita saja. Sebab pimpinan Polri, lembaga Polri ini tidak membatasi ruang gerak polwan. Betul. Terbukti polwan sudah diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis baik di bidang pembinaan maupun operasional. Kami merasa bahwa pimpinan itu sudah sedemikian proporsional kepada kami. Kami diberikan keleluasaan, bahkan di bidang operasional pun kami diberikan kesempatan, di pembinaan juga kami diberikan kesempatan, bahkan kami tidak pernah yang namanya untuk dapat jabatan itu harus ngemis-ngemis, nggak pernah, Mbak. Pimpinan pasti akan menilai. Nah, dari situ kami memberikan motivasi kepada peserta didik, jangan berhenti di Spolwan. Kalian harus berjanji bahwa kalian harus akan melakukan pengembangan diri, terutama dalam peningkatan kapasitas. Jadi harus sampai pada pendidikan di Stukpa, saya bilang gitu. Harus jadi perwira. Mbak juga kan saya berikan seperti itu dulu. Harus jadi perwira dan harus bisa memberikan kontribusi yang positif di bidang apapun. Jangan pilih-pilih jabatan, jangan pilih-pilih tempat, karena setiap tempat pasti memberikan berkah bagi kita. Betul banget, Bu. Setiap tempat tuh punya kapasitas sendiri pokoknya. Bisa. Bu. Jadi saya harapannya kepada peserta didik itu mempunyai motivasi untuk melakukan pengembangan diri, berterima kasih kepada kedua orang tua karena di balik suksesnya ada orang-orang yang telah memberikan support yang sangat luar biasa. Yaitu ayah dan ibunya tentunya. Iya dong, Ibu, pastinya. Jadi harapannya ke depannya harus tetap berkembang terus ya, Bu ya. Dimanapun berada. Setelah dari pendidikan pastinya yang semua keluar dari Spolwan harus bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bu. Bu, mohon izin nih, Bu. Dari 800 siswa ada berapa, Bu, yang terpilih mendapat penghargaan dan indikatornya apa aja, Bu? Tentu saja, Bu. Ya, kita sebenarnya ya
Kalau sebenarnya kan ranking itu apalah itu sebuah ranking, tapi kan untuk membangun kompetensi harus berkompetisi tentunya kan gitu loh. Kita juga tidak ingin nanti kalau tidak ada kompetisi mereka tidak ada semangat dalam belajar. Jadi kami tetap memberikan penilaian kepada peserta didik sebagai bentuk pertanggungjawaban kami lembaga pendidikan mengevaluasi program pendidikan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban para peserta didik dalam proses pembelajaran sampai sejauh mana. Jadi kami memberikan kategori-kategori itu Mbak. Apa aja tuh Bu? Indikator-indikatornya tentu saja sesuai dengan kategori dalam program pendidikan juga. Misalnya di dalam program pendidikan itu kita kan mengisi ranah kognitif, betul. Kemudian mengisi ranah psikomotorik dan mengisi ranah afeksi. Maka di dalam program pendidikan pun ada yang mendapat predikat. Biasanya yang terbaik itu ditempatkan lembaga pendidikan agar bisa menularkan hal-hal kebaikan kepada junior-juniornya Mbak. Jadi itu ya Bu ya. Tujuannya. Bu izin nih Bu, kan Ibu sudah mungkin 3 tahun ya Bu menjabat sebagai Ibu Kasmolwan. Ya lebih Mbak. Lebih ya Bu ya. Siap. Apa aja Bu kesannya? Gitu. Karena kan tiap tahun pasti ada beda-beda cerita sendiri kan Bu. Betul. Nah apa tuh Bu kira-kira Bu? Saya kan bersyukur ya 21 tahun di lembaga pendidikan di Sepolon ini diberikan kesempatan sampai pada titik ini. Bersyukurlah pimpinan akhirnya memberikan kesempatan kepada kami yang notabene lahir di lembaga pendidikan selama 21 tahun. Ditunjuk sebagai Kasepolwan. Luar biasa. Ibu. Tantangan terberatnya adalah pada saat Covid tentu saja Mbak. Covid itu istilahnya kami merasa seperti di Sepolon ini seperti kota mati kan gitu. Wajar lah seperti itu karena orang di luar Sepolon tidak ada yang berani masuk ke Sepolon. Kemudian rasa bagaimana saya harus menyelamatkan para peserta didik, sementara peserta didik ini tidak bisa keluar dari lembaga pendidikan. Kemudian program pelajaran harus berjalan, latihan kerja harus berjalan, tetapi siswa harus sehat. Itu paling berkesan pada saat Covid Mbak. Itu karena angkatan Mas sampai gak apa-apa siswa kalian disebut angkatan Covid juga gak apa-apa. Tapi alhamdulillah yang Covid itu sebenarnya alhamdulillah sih Mbak. Ya begitu kan gitu ya. Tetapi ya alhamdulillah juga Mbak gitu. Selamat semua. Iya selamat semua gitu ya. Pasti ada perbedaan ya Bu ya. Perbedaan. Kemudian setiap angkatan memiliki keunikan tersendiri Apa Mbak. tuh Bu? Coba, uniknya Bu. Misalnya angkatan-angkatan waktu saya Kakorsis ya, karena saya kan dari mulai Kaden ya Mbak, dari jadi Danpi jadi saya dari Danpi. Dari Danpi, Kaden, kemudian Kakorsis, kemudian Waka sampai dengan ini kan gitu ya. Jadi setiap angkatan di saat saya Kasepolon ini memiliki keunikan tersendiri. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan yang langka juga. Dan setiap saat pimpinan menggunakan kami untuk kepentingan event-event besar seperti HUT Polri di Monas, betul sekali tuh. Kemudian Nugraha Sakanti, gitu. Dan anak-anak itu siap. Jadi sebenarnya kesannya sulit dilukiskan dengan kata-kata banyak dari awal di sini ya Bu, dari Kaden dan Pi sampai Waka jadi K, semuanya jadi udah kayak mendarah daging ya Bu. Gitu Mbak. Bu mau izin Bu, harapan Ibu untuk 800 siswa Polwan yang baru dilantik sebagai polisi apa Bu? Harapan kami tentu saja ke 806 ya Bu ya. 806 bintara remaja yang akan dilantik nanti. Ya mereka profesional dalam bidangnya. Kemudian berintegritas. Kemudian yang kami tekankan selalu di Sepolon ini, ingat kalian harus memiliki jiwa pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Itu saya ulang di setiap kesempatan, tidak boleh melenceng dari itu. Kenapa? Karena kalau melenceng nanti niatnya sudah tidak benar, nanti hal-hal lain akan ya gimana ya Mbak, nanti akan muncul hal-hal yang tidak baik gitu. Kemudian saya tekankan kepada mereka, selalu menekankan dimanapun kalian bertugas, kalau kalian ikhlas pasti ada hal kebaikan. Dan kemarin pada saat Pak Irwasum selaku Bapak SDM juga bertanya kepada peserta didik, banyak Mbak yang pengen ditempatin di Brimob. Oh iya Bu. Betul, ada yang angkat tangan. Motivasinya apa tuh Bu? Motivasinya ya
mungkin keren kali ya di Brimob itu. Pakai baju loreng gitu ya, baju Bu ya. loreng, tapi enggak, sepertinya memang jiwanya pengen ke Brimob. Oh, gitu. Karena rata-rata yang angkat tangan itu dalam bela diri juga pinter, dalam menembak juga pinter, kemudian dalam kepemimpinan, jadi memang dia cocok untuk di Brimob. Bu, izin Bu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda terutama wanita yang berminat menjadi polwan dan sekaligus mungkin bisa jadi quote of the day hari ini, Bu? Pesannya adalah tidak ada yang sempurna dalam setiap orang. Kalau kita mencari sempurna, maka akan selalu kalian dapatkan hal tidak sempurna. Oleh karena itu, jadilah sempurna menurut dirimu dan menurut kekuatanmu. Luar biasa sekali Ibu kata-katanya hari ini. Aduh, jadi keinget sekali dengan Ibu saya. Siap Ibu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya untuk sore hari ini. Banyak sekali informasi yang kita tukar informasi ya Bu ya. Ya. Mungkin nanti kedepannya untuk teman-teman yang mau daftar polisi pastinya ditunggu dengan Ibu. Dan juga mempersiapkan diri setahun sebelumnya ya Bu ya, tentunya Bu ya. Jangan setahun sebelumnya. Apa tuh, Bu? Sejak SMP dia harus sudah siap. Oh siap. Kenapa? Karena kalau sejak SMP sudah siap, jiwanya sudah siap, begitu kelas 1 SMA harus sudah dipersiapkan. Apa? Fisiknya, mentalnya. Kemudian kalau 1 tahun sebelumnya sampai di sini pasti kaget. Oh, gitu. Nggak bisa. Baik. Semua tidak bisa direncanakan dengan 1 tahun itu. Tapi harus jauh-jauh hari. Mantapkan pada saat kelas 1 SMA dia akan memilih apa, karena pada 1 SMA disitulah dia harus sudah memilih. Oke. Yang sekarang sudah diarahkan di sekolah-sekolah itu sudah diarahkan sejak SMA kelas 1 Mbak. Siap. Akan menjadi apa? Sebab kalau kelas 2 sudah terlambat. Oh, siap Bu, baik. Gitu. Biasanya seperti itu di sekolah-sekolah. Siap. Mungkin persiapannya jasmani ya Bu ya. Ya terutama jasmani, karena jasmani tidak bisa tuh Mbak untuk bisa mencapai lari 12 menit untuk 9 putaran ukuran 400. Oh, gitu. Itu nggak bisa. Ya Bu. Masih nanti dapatnya 3 udah pingsan. Gitu. Jadi nggak bisa. Jasmani, psikologi ya Bu ya, sama iya, akademik yang semangat. harus disiapkan. Kalau psikologi menurut saya apabila dalam dirinya sudah ada belajar, Minat, itu nggak masalah Ya. kan gitu. Sebab dia sudah punya jiwa kan gitu. Tetapi kalau pengetahuan kemudian fisik itu harus disiapkan. Apalagi kalau tahu kita ada kekurangan, berarti apa yang disuruh lakukan? 1 tahun misalnya giginya ada kekurangan, kalau 1 tahun gigi belum selesai, ini belum selesai, waktu udah habis. Iya, betul Bu. Gitu Mbak. Minimal 2 tahun ya Bu ya, Iya, 2-3 tahun. 2-3 tahun lah. Siap. Kalau pengen siap betul 3 tahun. Siap Ibu, oke. Terima kasih banyak Ibu Kombes Pol Ratna Setiawati, Ibu Kaspolwan MT Polri atas waktunya pada sore hari ini. Ya, Mbak. Atas formasinya, mungkin untuk kedepannya banyak yang pengen jadi polwan Ibu. Jadi Mudah-mudahan. banyak hal-hal yang informasi di sore ini banyak banget Bu gitu. Ya, Terima kasih banyak ya Bu, Ya. dan mohon izin saya Brigadir Marina Rizka pamit undur diri dalam acara podcast sore hari ini. Mohon izin Bu. Salam presisi.